Saya Siti Nur Salviana Sadaria, perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan mengenai wawasan umum akuntansi sektor publik. Definisi akuntansi sektor publik. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi, dan mengiktisarkan transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta menginterpretasikan hasilnya. Akuntansi terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama, mengklasifikasi data yang relevan. Yang kedua, memproses analisa data yang terkait. Yang ketiga, sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan. Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama akuntansi sektor publik dan swasta. Tujuan dari akuntansi sektor publik adalah memenuhi kebutuhan publik dengan pelayanan yang maksimal. Kelompok penggunaan laporan keuangan pada sektor publik. Yang pertama ada pemberi dana bantuan, yang kedua ada investor, yang ketiga pembayar pajak, yang keempat karyawan, yang kelima pengguna jasa, yang keenam dewan legislatif, yang ketujuh pemilih, yang kedelapan pemasok atau vendor, yang kesembilan badan pengawas. Tujuan dari akuntansi sektor publik ialah menyiapkan laporan keuangan sektor publik untuk menjalankan akuntansi publik. Laporan keuangan ini dari segi internal organisasi memberikan manfaat untuk alat evaluasi kinerja manajerial dan pengendali atas organisasi. Dari segi eksternal, melihat manfaat laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan publik serta dasar untuk merumuskan kebijakan atau keputusan. Karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki lingkungan yang sangat kompleks di mana dipengaruhi juga oleh yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua faktor politik, yang ketiga faktor budaya, yang keempat faktor demografi. Perbandingan antara sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama itu tujuan organisasinya, terletak pada tujuan dalam perolehan laba. Pada sektor swasta, terdapat target yang harus dicapai dalam memaksimumkan laba, sedangkan sektor publik tidak memiliki target utama dalam pemaksimuman laba, namun lebih kepada pemberian pelayanan publik. Yang kedua, pada sumber pembiayaan. Mengenai bentuk, jenis, dan resikonya, sektor publik memperoleh sumber pembiayaan yang berasal dari pajak dan retribusi, charging for service, laba BUMN, serta pendapatan lain yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sektor swasta dibiayai oleh sumber internal seperti bagian laba yang dilakukan investasi. Sedangkan sumber eksternal pembiayaan berasal dari utang bank serta penerbitan saham baru guna menjaring dana dari masyarakat. Yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen pada sektor swasta berpusat pada stakeholder yaitu pemegang saham dan kreditur, di mana pertanggungjawaban dilakukan atas seluruh dana yang dipercayakan kepada perusahaan. Sedangkan sektor publik memiliki tanggung jawab penuh terhadap masyarakat karena sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, selain itu untuk mempertanggungjawabkan dana yang juga berasal dari masyarakat. Yang ketiga, struktur organisasi. Letak perbedaan adalah di mana sektor publik memiliki sifat birokratis, kaku, dan hierarkis, sedangkan sektor swasta lebih luas dan fleksibel. Karakteristik anggarannya. Sektor publik mempublikasikan anggarannya kepada publik untuk diketahui secara umum. Untuk selanjutnya, menerima kritik dan sebagai dasar diskusi. Namun, anggaran pada swasta sifatnya adalah tertutup bagi publik. Ruang lingkup pada akuntansi sektor publik. Yang pertama, lembaga tinggi pemerintah negara dan departemen di bawah naungannya. Yang kedua, lembaga pemerintah daerah. Yang ketiga, yayasan. Yang keempat, partai politik dan LSM. Yang kelima, ada organisasi non-profit. Keenam, kesehatan. Ketujuh, sekolah. Kedelapan, perguruan tinggi. Dan akuntansi tempat peribadatan yaitu seperti masjid, gereja, wihara, atau pura. Elemen-elemen akuntansi pada sektor publik. Yang pertama, ada perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan sektor publik, dan audit sektor publik. Standar akuntansi sektor publik. Kerangka dari standar akuntansi sektor publik bertujuan untuk memberikan tahapan siklus fungsi-fungsi akuntansi sektor publik seperti perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, dan pertanggungjawaban kepada publik.
Akuntansi sektor publik diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan tambahan maupun revisi merupakan standar atas penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang juga digunakan oleh LK Kementerian Lembaga, pemerintah daerah hingga Badan Layanan Umum. Ketentuan undang-undang dan standar yang berlaku di Indonesia dikembangkan secara internasional. International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS merupakan standar internasional yang digunakan sebagai acuan akuntansi sektor publik. Sedangkan entitas sektor publik seperti yayasan dan lembaga kemasyarakatan atau organisasi non pemerintah memakai PSAK 45 akuntansi organisasi nirlaba. Pelaporan akuntansi sektor publik. Laporan posisi keuangan atas transaksi entitas sektor publik dapat direpresentasikan laporan keuangan sektor publik. Memberi informasi atas kinerja, posisi keuangan dan arus kas yang bermanfaat untuk pengguna baik dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi merupakan tujuan utama pelaporan keuangan. Laporan keuangan terdapat komponen seperti laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, catatan atas laporan keuangan, dan laporan perubahan ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yudasari, perwakilan dari kelompok 8. Saya akan memaparkan materi tentang regulasi dan standar di sektor publik. Perkembangan regulasi terkait organisasi nirlaba. Regulasi tentang yayasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Sumber kekayaan yayasan ini didapatkan dari sumbangan atau bantuan yang sifatnya itu tidak mengikat, seperti wakaf, hibah, dan perolehan lainnya. Selanjutnya ada regulasi tentang partai politik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Regulasi tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009. Badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal dan berfungsi untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada regulasi tentang Badan Layanan Umum. Merupakan suatu instansi yang berada pada lingkungan pemerintah, di mana pembentukannya ditujukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan badan serta jasa yang akan dijual dengan tidak mementingkan keuntungan. Selanjutnya, ada perkembangan regulasi terkait keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah tonggak sejarah penting yang mengawali reformasi keuangan negara Indonesia menuju pengelolaan keuangan yang efisien dan modern. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Kekayaan yang dimiliki oleh BLU dan negara merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan, di mana kekayaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan seluruhnya dalam penyelenggaraan kegiatan BLU. Pemeriksaan untuk pengelolaan negara dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya, perkembangan regulasi terkait otonomi daerah. Dalam Undang-Undang tahun 1945, pemerintah daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah dilaksanakan oleh pemerintah guna penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, serta bertanggung jawab. Perimbangan keuangan yang dimaksud dalam undang-undang meliputi pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan secara adil, proporsional, transparan, dengan memperhatikan segala aspek yang menjadi kebutuhan daerah. Perkembangan standar keuangan di sektor publik.
Standar yang relevan dengan praktik akuntansi pada sektor publik seperti PSAK 45 atau ISAK 35. Standar kedua diciptakan dalam skala internasional oleh International Federation of Accountants yang dinamakan International Public Sector Accounting Standard. Selanjutnya, ada standar internasional akuntansi sektor publik. International Public Sector Accounting Standards Board merupakan standar akuntansi skala internasional serta dijadikan acuan bagi seluruh negara di dunia dan digunakan di seluruh organisasi sektor publik, yaitu lembaga pemerintah serta seluruh unit kerjanya. Dan memiliki tujuan diantaranya: 1. Untuk peningkatan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. 2. Memberikan informasi terkait pembagian alokasi yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Dan yang terakhir, ada peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik. Selanjutnya ada ISAK 35. Pencabutan PSAK 45 dan digantikan dengan ISAK 35 tidak terdapat perbedaan dari kedua aturan tersebut. Namun, dalam ISAK 35 ada hal yang harus disesuaikan, diantaranya seperti klasifikasi aset neto, judul laporan keuangan, laporan aset perubahan aset neto, dan yang terakhir ada penghasilan konversi lainnya. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah. Standar ini dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi di bawahnya. Dengan mengacu pada standar ini, diharapkan pelaporan keuangan pemerintah berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujud transparansi dan akuntabilitas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang regulasi dan standar di sektor publik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.